Terkhusus beberapa hari ini saya sedang ada sedikit problem dengan seseorang yang namanya Bang Denny AWW. Saya ada masalah dengan Bang Denny AWW itu secara personalnya. Saya bermasalah dengan Bang Denny AWW itu personalnya, bukan organisasinya. Karena saya mau minta klarifikasi dari Bang Denny AWW ketika beliau mengomentari tentang ilmu hikmah, dan bahkan di salah satu konten YouTube-nya beliau menyampaikan kalau saya itu tidak menerima baik si badut merah dari Jakarta itu. Beliau datang ke sini monggo, saya datang ke sana juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat mata untuk melihat, dikasih nikmat telinga untuk mendengar, masih dikasih nikmat gerak untuk menggerakkan tubuh kita, dan masih dikasih nikmat nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini nanti semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Bayangkan dari mulai kita bangun tidur, dari mulai kita bangun aja itu sudah nikmat Allah. Kita bisa bangun tidur, masih bisa hidup kembali, masih bisa bernafas, ini saja sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bangun ketika bangun tidur. Ada yang bablas meninggal, ada toh? Ada yang ketika tidur kemarin saya dengar di layar televisi, lagi tidur sama istrinya kepalanya dipetil. Ada toh? Ada. Lagi tidur sama istrinya dipetil. Sudah nggak bangun-bangun lagi. Innalillahi sudah. Jadi ketika kita bisa bangun tidur, bisa hidup lagi, ini sudah nikmat Allah yang luar biasa. Pernah enggak kita itu ketika bangun tidur bersyukur dulu, alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah dulu. Jangan mikirin nanti mau kerja apa, mau apa. Nanti dulu. Sudah disyukuri dulu. Ketika bangun tidur, kok panjenengan itu bisa duduk tenang lalu mengucapkan alhamdulillah, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, akan ada nubuah, akan ada kenyamanan, akan ada mahabbah, akan ada ketentraman di dalam hati panjenengan. Coba sampai praktekkan. Bangun tidur nggak usah teriak-teriak cari HP, nggak usah teriak-teriak nyariin HP-nya ndek mana, mau apa gimana, nggak usah. Bangun tidur, duduk tenang dulu, lalu baca alhamdulillahirabbil alamin. Baca 7 kali. Akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan, dan akan ada ketentraman di hati panjenengan. Sampai nanti bekerja tenang, ketemu orang tenang, ada masalah tenang. Karena sampai paham bahwa nikmat yang dari Allah ini begitu luar biasanya. Itu baru bangun tidur loh.
Belum ketika panjenengan itu bisa duduk. Loh, jangan dianggap sepele. Bisa jadi duduknya kita saat ini itu adalah duduk yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa duduk kayak kita. Ada loh orang yang stroke selama 3 tahun itu tiduran ya sampai pinggangnya itu ngeloncop, ada loh. Ada. Cuman pengen duduk aja, ya Allah. Seandainya dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya tanah, dia punya apapun, dikasihkan. Asalkan dia bisa duduk. Lalu kita yang bisa duduk pernah bersyukur gak sama Allah? Enggak. Makanya jangan heran kalau sama Allah diuji dengan berbagai macam penyakit dan juga kesusahan. Terutama yang lebih bahaya adalah kesusahan yang ada di dalam diri kita. Susahnya memasukkan, susahnya adanya iman di dalam kolbu kita, itu yang paling bahaya. Ketika seseorang tidak beriman, maka batinnya akan ada masalah. Gampang marah, gampang sakit hati, gampang ngomentari, gampang membuli, gampang menghina. Karena ini orang seperti ini sakit di dalam batinnya, sakit batinnya. Badannya sudah tua, umurnya sudah tua, tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Masalah sedikit nesu, ada masalah sedikit marah, dengar omongan sedikit membuli, dengar berita sedikit mencaci. Orang seperti ini dikatakan orang yang baperan, orang yang amatiran, gampang sekali keombang-ambing keadaan orang seperti ini. Seperti anak kecil dengar, oh itu jelek, langsung rame-rame itu jelek. Bayangkan kita waktu masih kecil bareng-bareng main-main sama teman-teman. Hei aja koncan mbek kae lo cah nakal, wes langsung wabeh ngelok ning cah sitok kae. Iki cilikan ngono kita. Iya ta? Iya sih waktu dhewe cilik, karena kita memang masih kecil. Mosok iya toh? Awake dhewe saiki wis tuwek cek kaya cah cilik, apa gak isin ta ambek anak-anak awake dhewe? Gak isin ta? Ojo gampang membuli, jangan gampang menghina, jangan gampang mencaci. Kalau anak-anak saya semuanya tak kasih tahu. Bersyukurlah panjenengan semuanya, bersyukurlah ketika kita dibuli, dihina, dicaci. Bersyukur kepada Allah. Paling tidak bukan kita yang menghina, bukan kita yang membuli, bukan kita yang mencaci. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ketika kita dibuli, dihina, dicaci. Bersyukur kepada Allah. Karena dengan itu kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang lain. Bersyukur ketika kita difitnah. Alhamdulillah saya yang difitnah, bukan saya yang menfitnah. Alhamdulillah saya yang difitnah, sehingga saya bisa merasakan sakitnya difitnah. Sehingga demi Allah, insya Allah saya tidak akan pernah menfitnah orang lain. Makanya saya kemarin itu dibully, dihina, dicaci. Yang bully saya, hina saya bukan cuma 1-2 orang, sak dunia. Sampai televisi Malaysia itu nampilin saya kok. Katanya Gus Samsudin itu pembohong dan lain sebagainya. Saya santai aja. Santai saja. Buktinya saya santai-santai saja. Saya tetap berdiri tegar di bawah naungan Allah. Saya tetap berdiri tegar di atas kaki saya. Ketika panjenengan dihina sama orang, sampean dibully sama orang, sampean bisa berdiri tegar tetap di kaki panjenengan, orang yang menghina itu akan malu sendiri. Betapa besarnya angin menggoncang sebuah pohon, ketika akarnya itu kuat, angin itu akan bangga dengan panjenengan. Dia akan, yang awalnya menghina karena menyepelekan jenengan itu seperti pohon yang mudah ditumbangkan, ketika panjenengan akarnya kuat menancap ke tanah, angin itu akan merasa takjub dan heran dengan panjenengan. Ini caranya untuk membuktikan panjenengan itu benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan dihina sama tetangga, contoh semuanya anak saya Mas Dani, dikatakan sama tetangganya, "Alah kowe iki ra bakal iso sugih. Kowe iki kerjamu apa? Mung kaya ngono tok." Jangan marah. Enggak usah marah. Enggak usah marah. Enggak usah marah, Bapak. Coba bapaknya itu dulu. Nanti dulu, gantian. Nanti ketika saya ngomong jenengan diam, nanti kalau jenengan ngomong saya tak diam, gantian ya. Gantian.
Ini namanya adab. Adab itu kalau di pesantren itu gantian ngomongnya. Nanti kalau saya sudah selesai ngomong, gantian ngomong, saya nyautin ya. Gantian ya. Ini adab penting soalnya seperti ini. Kalau ada orang tua ngomong jangan mainan HP. Kalau ada orang ngomong jangan ikut ngomong. Itu penting. Ini adab di dalam pesantren. Jadi ketika panjenengan dikatakan sama orang atau sama tetangganya atau sama siapapun, kamu nggak akan bisa sukses, kamu itu cuman orang hina, kerjaanmu apa? Nggak usah marah. Kalau kamu marah dengan orang yang menghina kamu, berarti kamu marah sama Allah. Karena apa? Karena orang menghina kamu, orang yang membuli kamu, bisa jadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang itu kehendak Allah. Jadi kalau kamu marah dengan orang yang membenci kamu, berarti kamu marah sama Allah. Karena bisa jadi orang itu membenci kamu supaya kamu itu lebih dekat kepada Allah. Kamu jadi lebih semangat bekerja, kamu jadi lebih semangat bertanggung jawab. Buktikan dengan kualitas diri kita kepada orang itu. Nggak perlu dijawab, nggak perlu kamu jawab, wah kamu itu belum tahu siapa saya. Nggak perlu dijawab. Tunjukkan saja kualitas dirimu. Kalau kamu itu bisa, kalau kamu itu mampu, nggak perlu dijawab, nggak perlu marah juga. Nanti ketika melihat kamu itu bisa tetap tegar berdiri, kamu bisa menjadi orang sukses, yang menghina kamu nanti akan tunduk sendiri. Paham nggih? Dan setiap kali menghadapi sebuah cobaan, setiap kali menghadapi sebuah ujian, yang pertama harus tenang. Bapak Ibu semuanya, ketika menghadapi sebuah ujian, ketika menghadapi sebuah masalah, yang terpenting yang pertama adalah tenang. Ingat, yang memberikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu banyak bercerita kepada semua orang. Tetap tunjukkan semangat panjenengan, tetap tunjukkan kebahagiaan panjenengan. Ini nanti akan menjadi penarik daya tarik untuk dunia. Pernah sampean melihat saya itu gersulo, cemberut, susah di depan orang? No, saya tidak pernah. Saya sesusah apapun saya tidak akan pernah menunjukkan kepada orang. Itu prinsip saya. Karena saya yakin saya itu punya Allah. Dan yang kedua, saya bukan orang amatiran. Ini untuk anak-anakku semuanya. Orang amatiran tuh yang kayak gimana sih? Yang gampang goyang. Contoh, biasanya kalau orang amatiran tuh sering bilang begini, saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, dan saya juga akan jahat kepada orang yang jahat sama saya. Ini orang amatiran kayak begini. Amatiran ini, nggak punya pendirian. Orang seperti ini nggak punya pendirian. Dia akan terombang-ambing oleh keadaan, mudah kedikte gitu loh, mudah kedikte orang seperti ini. Dan kalau panjenengan pengen mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa, tapi baik kepada orang yang nggak baik kepada kita itu baru yang namanya luar biasa. Yang penting seduluran, nggih. Seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal. Dan yang kedua, kembali saya sampaikan, ketika menghadapi masalah apapun, kunci utamanya adalah ketenangan. Dan orang yang tenang hanya ketika berpijak kepada kebenaran. Lek sampean bener nyapo, arep bingung nyapo, sedih nyapo, susah nyapo, sampean berpijak pada kebenaran kok. Sampean kaya, dikatakan sampean punya pesugihan. Kenapa harus susah? Loh, kenapa harus marah? Sampean semuanya sugih, ya kan? Terus kamu dikatakan sama orang banyak, wah itu sugih gara-gara ngingu pesugihan. Kenapa harus marah? Santai saja. Loh, ada loh orang yang datang ke sini itu, bah, saya itu susah loh, kenapa? Dikatakan punya pesugihan. Sampean punya pesugihan enggak? Enggak, ya sudah. Nah, kok sampean harus susah? Ini kan orang aneh kayak begini kata saya. Dan namanya orang kok susah, katanya tidak mau bekerja, malesan. Wong kere sugih jeren dia pesugihan. Ya,
Iya ndak? Iya kan? Punya anak katanya kok brojol ae, ya kan? Enggak duwe anak katanya mandul ya. Metu nggo montor elek edek-edek ra isin montor elek, ora iso nyambut gaya. Nggo mobil api jareke sombong. Repot ta? Repot ora kerja jarene wong malesan. Kerja jareke ra srawung tangga. Lah repot. Repot ta? Repot ngurusi omongane wong. Yang terpenting kita itu apa? Berpijak kepada kebenaran loh. Saya setiap hari melayani tamu. Musola saya persilahkan untuk dipakai semua warga. Kalau seumpamanya saya dikatakan nggak serawung, ya nggak apa-apa. Oh, yang penting apa? Yang penting kita baik kepada sesama, gitu aja sudah. Loh, saya dikatakan nipu. Ada satu orang nggak yang merasa saya tipu? Alhamdulillah sampai saat ini mulai ada kejadian itu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang merasa saya tipu. Hanya tuduhan saja. Boleh dicek di Polsek, di Polres, di Polda. Ada nggak satu orang aja yang merasa saya tipu? Alhamdulillah nggak ada. Cuman tuduhan aja. Alhamdulillah. Terus apa yang menjadi khawatirnya saya? Oh, saya nipu, sekarang sudah masuk penjara saya. Sudah masuk penjara. Yang saya obati itu bukan 1-2 orang. Ratusan bahkan ribuan yang sudah berobat ke saya itu, yang sudah saya doakan. Alhamdulillah tidak ada satupun yang merasa saya tipu. Ketika menghadapi ujian, menghadapi hinaan, menghadapi omongan orang yang ingin menghancurkan diri kita, yang hanya ingin dompleng nama kita, kunci utamanya harus tenang. Harus tenang. Itu kunci utamanya. Waalaikumsalam. Kunci utamanya tenang. Tenang itu menandakan ilmu yang dalam. Kunci utama ketika menghadapi sebuah masalah, sebuah ujian, kunci utamanya harus tenang. Sebab kita tidak akan pernah tahu rahasia di balik rahasia yang Allah berikan. Kejadian itu akan tahu ibrahnya, akan tahu hikmahnya ketika sudah selesai pada permasalahannya. Punya istri cerewet, kalau sampai nggak tenang, bisa jadi musibah, bisa juga jadi berkah. Istri yang cerewet, kalau panjenengan tenang, itu bisa jadi berkah. Saya itu berkali-kali ke tempatnya kiai, dan berkali-kali saya ketemu dengan wali-wali Allah. Ketika saya bertemu kiai yang keramat, itu kebanyakan istrinya cerewet. Dari istrinya cerewet inilah menjadikan beliau keramat. Maka sampean kalau mendapatkan istri yang cerewet itu nggak usah ngeluh, banyak barokahnya. Lu tenanan niku. Saya itu pernah kedatangan tamu dari Bekasi. Datang ke sini, Kang. Ngomong ke saya, tanya santri saya, "Gus, nggih, saya ke sini mau minta konsultasi." "Go, nggih, monggo, silahkan." "Gini, Gus, istri saya itu cerewetnya luar biasa." "Kenyih, Ram." "Wah, aku kaya ora iso turu. Turu kenyih ning jaba ditelponi ae." "Aku tak pripun ya Gus, aku tak nyerekne bojoku wae." "He? Piye aku ngono?" "Aku tak arep nyelekne bojoku wae." "Loh, demi Allah bilang begitu sama saya." "Aku tak nyerahin istri saya Gus, ndak tahan aku, bojoku cerewet Ram." "Amen tenan arep nyerekne bojomu?" "Iya Gus, tak cerekne tenan." Aku takon, "Saiki sampean usahane apa?" "Usaha saya di properti, saya beli tanah, jual rumah." "Lancar enggak?" "Lancar Gus, alhamdulillah." Tak kasih tahu jenengan ya, kalau sampai nyerekkan istri panjenengan, tak jamin usahamu bangkrut. Aku ngono. "Oh cukup." Mundur-mundur wonge, mundur-mundur di depan saya. "Tenan tak Gus, tenan. Lah aku enggak ngersane Gusti Allah, enggak kok. Aku nganggo ilmu titen kok. Bukan berarti kalau saya itu tahu ilmu gaib, bukan. Bukan berarti kalau saya itu sakti, enggak. Bukan berarti kalau saya itu eros orang yang winarah, bukan. Malah orang kalau eros orang yang winarah itu enggak boleh dikasih tahu. Saya tidak seperti itu.
Saya menggunakan ilmu titen. Jadi saya itu menggunakan ilmu titen. Orang Jawa itu nganggo ilmu titen. Wis tak titeni bolak-balik. Lek wong lanang sukses kok nglarani bojone wong wedok bangkrut. Aku dhewe lho ngono. Loh, aku ngomong ki apa sing wis tak lakoni, Cak? Aku ngomong ki sing wis tak lakoni. Lek urung tak lakoni aku mau cerita. Wingi kedadian kaya ngono nyebab apa? Sebab aku rabine. Lho kuwi tegurane Gusti Allah kok. Lho tenanan kuwi. Bisa jadi teguran, bisa jadi hikmah. Mangkane kon wong lanang lek wis sukses, aja wah aku iso ngopeni bojo loro eleh. Lek ora bangkrut sing kupingku. Hakim sing kiai dogdeng dhuwur, artis sugih rabine ya iso ngene. Apa meneh Samsudin. Tapi alhamdulillah. Hati-hati. Tak kandhani ngono wonge langsung mundur dia. Ya sudah saya enggak jadi Gus nyerahin istri saya wis bene lah. Bojoku cerewet wis gak apa-apa, yang penting usaha saya jalan. Loh. Panjenengan tak kasih tahu, mempertahankan sesuatu hal yang halal itu jihad. Ketika panjenengan marah kok ndak keluar kata-kata yang jelek, itu jihad. Jihad itu nggak perlu pakai bom, nggak perlu bawa bom, nggak perlu. Itu bukan jihad, sangit, gosong gak jihad kuwi. Bukan jihad itu. Jihad itu menuhankan Allah, bukan menuhankan diri kita. Teriak Allahu Akbar. Lo kok menuhankan diri kita bosok. Kudune teriak Allahu Akbar itu menuhankan Allah. Diri kita itu bukan siapa-siapa. Dan jangan merasa paling bisa. Jangan merasa paling benar. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kon iku sapa? Lah kok menghakimi wong lain iku mau salah? Wong akeh kok riwayate ngaji ning kitab. Ngaji kitab Alim Muta'alim, ngaji kitab Hikam. Ono kok wong sing tukang ngerampok akhir hayate iku mau masuk surga mergo tobat. Ono kok sing wong hafal Quran tahfidz akhir hayatnya masuk neraka karena tergoda wanita. Selama wong urip ki urung enek sing ngerti api eleke. Urung enek. Aja mentang-mentang kowe salat terus mong mbok anggap awakmu paling apik dhewe. Aja mbok anggap awakmu paling bener. Bledru kayak gini ki. Boleh kamu itu sholat, boleh kamu itu berbuat baik, tapi jangan merasa diri paling baik. Iki sing bledru saiki, sing disebut dengan nafsu mutmainah. Kon oleh sholat, kon oleh wirid, kon oleh dzikir, kon oleh poso, kon oleh tahajudan oleh api. Tapi ojo ngerasa awake paling api. Makanya aku ning kene iki enek wong sing tatoan lho, santri-santriku akeh sing tatoan. Santriku sing preman akeh, wong dalan akeh. Lho gelem rene tak jak selawatan lho kok pada akeh sing ngomentari aku. Apa kae Gus Dobol, Gus Udin kae? Apa kae Udin kae? Santrine preman-preman turut dalan tatoan. Bagi saya mereka sudah mau datang ke sini tuh udah alhamdulillah. Sudah mau saya ajak sholawatan tuh loh alhamdulillah. Sudah mau tak ajak sholat itu loh sudah alhamdulillah. Masalah mereka nanti di jalan itu jadi tukang parkir, mau di jalan itu ngombe, mau di jalan itu dia itu main remi, ya itu urusan mereka. Yang penting saya mengajak ke dalam kebaikan. Wong saya nggak bisa nyukupi mereka kok. Kalau di sini makan tak kasih makan gratis, tempat tinggal tak kasih. Tapi kalau di luar sana ya itu urusan mereka. Yang penting saya mengajak untuk dalam kebaikan. Kon arep main remi, kon arep ngombe, kon arep apa, ini urusanmu kok. Yang penting aku ngajak awakmu api. Apa saya bingung diomong orang itu santrinya di jalan tukang tukang ngamen ya nggak apa-apa kok. Saya malah senang kok bisa mengajak ke dalam kebaikan begitu saja. Nah ini barokahnya
ketika diri kita itu tenang. Tenang itu menandakan ilmu yang dalam. Sampeyan lihat sungai. Sungai itu kalau dalam airnya tenang. Tapi kalau sungainya itu cetek, deloken grujrak. Ketatap watu wis bak. Karena cetek. Orang kalau cetek ke masalah dikit saja sudah goyang. Enek bojo nesu wis milu nesu. Enek masalah wis milu ngamuk-ngamuk. Wong nesuan tandane ilmunya belum dalam. Tenang di dalam setiap menghadapi sebuah cobaan. Insyaallah, dan saya sudah mengamalkan sendiri. Yang penting panjenengan itu berpijak ke dalam kebenaran, panjenengan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, hakul yakin. Demi Allah. Dan saya itu doain orang pakai sholawat, doain orang pakai Al-Quran. Malah saya dikatakan dukun. Itu tak guyu toh. Buang saya hampir setiap malam itu datangin dukun. Ada yang datang ke sini katanya ketipu dukun pengganda uang, tak datangi kok. Lawang dari dulu saya itu merantas dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun santet. Lah kok saya dituduh dukun santet? Apa ya lucu eram. Tapi ya enggak apa-apa. Namanya manusia. Gampang sekali tergiring opini, apalagi dunia media sosial. Setiap orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah pasti akan mendapatkan ujian. Yang terpenting ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ojo gampang nesuan. Lihat tanaman itu ketika dikasih kotoran, jangan melihat kotorannya, jijik ngilani. Tapi kamu belum tahu khasiatnya, menyuburkan tanaman. Sama jangan melihat dihina orang itu menjengkelkan, menyedihkan, jangan. Bisa jadi itu cara Allah untuk menaikkan derajat kamu. Dikasih sakit wis bingung, duwe bojo cerewet ngamukan, bahkan nek sing ngaploki, nek sing sampai alah dicerai malahan bojone kan goblok. Dikasih nikmat sama Allah malah bingung dewe. Ini kan orang-orang seperti ini aneh menurut saya. Jadi kunci utamanya ketika panjenengan mendapatkan ujian dari Allah, hatinya harus tenang. Supaya tenang bagaimana? Pahami as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Kalau saya orang Jawa, bahasa Jawanya ilmunya itu upanisa, kabumian, upawasa, muksa. Kalau bahasa tasawufnya itu as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. As-sofa itu apa? Belajar untuk membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Yang pertama, jangan pernah bersuudzon kepada Allah dan juga kepada manusia. Kon diparingi bojo cerewet, berarti kon sabar. Dinyek uang, berarti adinekne derajate. Dikai sakit, nggo ngilangi dosane. Dilokne tanggane, kon semangat nyambut gawe ini. Buktikan dengan kualitasmu, jangan dengan cangkemmu, jangan dengan mulutmu. Kualitas dirimu lo tunjukkan. Kowe iki ora bakal iso ngopeni wong kae sawangane Mas Dani. Wong kowe lho ora iso nyambut gawe, buktekno kowe iso nyambut gawe dan ora perlu kowe nesu nggawa golok mbacok wong. Malah kowe mlebu penjara ora enek guna. Bisa jadi orang yang menghina itu dikehendaki dikersane oleh Allah ben kowe iku utekmu ben pecah ngono lho. Kowe iki ben nyambut gawe sing semangat. Lah aku dilokne wong ngapusi apa aku nesu? Lawang ada kemarin 70 orang siap mati kok bela saya. Datang ke sini tanya santri-santri saya. 70 orang dari berbagai macam tempat siap mati untuk saya. Aku yang ngomong loh.
Dia apa siap mati? Wong urip kudune siap urip aja siap mati. Lek mati cah cilik iso mati kok. Kabeh wong bakale mati ora perlu siap mati aku lho. Wong kuwi padha guyu-guyu kabeh. Lah terus pripun to Gus wong jenengan niku dihina kok sampean kan dihina. Sampean ngerti enggak rahasia di balik rahasia? Wong dinyek iki mau dosane dipek sing ngenyek, pahalane sing ngenyek dikekne sing dinyek. Lho saiki aku iki pahalaku iki lho ditambahi karo sing ngenyek, dosaku dipek karo sing ngenyek. Lah kok sampean nesu ki piye ta aku ngono? Mosok Gusti sampean dikai pahala oleh barokah sampean nesu ngene-ngene kabeh wong iki. Oh ya Gus, amit kula mboten paham jenengan. Mulih nyangoni akhire aku. Nyangoni akhire aku. Nyangoni lho. Saya bukannya apa-apa, nanti bentar lagi datang polisi-polisi ke sini. Saya nanti jalan-jalan ke Bojonegoro, ke 9 pondok pesantren, dikawal polisi kok. Loh bukannya saya sombong kalau saya mau berbuat sesuatu yang arogan gampang kok buat saya. Tapi buat apa? Mau dapat barokahnya dari Allah apa enggak? Mau dapat rahasianya dari Allah apa enggak? Apa cuman kamu mau begitu-begitu saja? Cara awakmu iki mau karo Gusti Allah dikai kotoran ben subur, mosok ya awakmu nesu, kan goblok. Wong tanduran padha karo dikai panganan, dikai pupuk ben subur kok malah nesu, kan aneh. Yo Yang pertama adalah as-sofa. As-sofa itu apa? Belajar membersihkan hati. Membersihkan hati kuncinya jangan pernah suudon kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga. Jangan suudon kepada tukang minum. Orang minum kalau merasa hatinya merasa berdosa, pengen segera bertobat kepada Allah, lebih baik daripada kamu sholat merasa lebih baik daripada orang lain. Kon kudu ngerti, iblis itu maunya makhluk sing paling taat karo Gusti Allah. Tapi mergo ngerasa sebab merasa dirinya lebih baik daripada makhluk yang lain, akhirnya dilaknat sama Allah. A'udzubillahi min dzalik. Ini hati-hati nafsu mutmainah ini. Berdalih edukasi, berdalih untuk memberantas pembodohan, memberantas kebohongan. Nyatanya semuanya hanya kebohongan. Hati-hati. Hati-hati. Loh kalau saya YouTube saya sudah jelas kok. Saya kasih entertain kok. YouTube saya sudah jelas. Tak kasih disclaimer entertain, hiburan. Dari dulu, cuman orang-orang baperan aja yang nggak tahu. Mau sudah saya kasih judul entertain kok di YouTube saya. Monggo dilihat kalau ada yang baik, monggo diambil. Kalau ada yang jelek dibuang, kan sudah selesai. Wong sana juga punya YouTube, saya juga punya YouTube. Apa pernah toh saya itu ngusikin YouTube-nya orang, karyanya orang? Kan nggak pernah saya. Itu banyak yang datang ke sini bawa golok, suruh buktikan. Giran bawa golok, buktikan, ayo kalau mau buktian gantian, kamu bacok saya bacok kamu lah, kok nggak berani? Maunya cuma bacok saya kok, enak endasmu gue ya ngono, penaan awakmu gue ya ngono. Coba kalau mau pembuktian bawa 1M, dan yang buktikan apa? Wong saya ngerukyah jenengan kayak gini, apa ya setiap hari ada yang kesurupan? Kan enggak, 1, 2. Ngerukyah kayak gini apa setiap hari sampean itu ada yang muntah paku? Enggak. Wong 3 bulan sekali paling sekali, kadang 1 tahun sekali baru ada. Enggak setiap hari kok ada yang muntah paku. Lah kok suruh buktikan orang muntah paku? Masane iku mau trik lah. Kalau trik ya iso nyiapne sampean takon ngemut paku tak rukyah engko metu. Iso disiapne. Wong enggak enak sing kena santet paku kok kon ngetokne paku. Edan ah. Kon buktekne uang bakar botol tapi ora enek sing dibakar botolnya, apa ya lucu. Ning endi enek kayune enek botolnya, kan aneh. Ya ini yang kadang-kadang nggak dipahami itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah upanisa atau yang pertama adalah asofa. Asofa itu belajar untuk membersihkan hati. Kalau orang Jawa bilangnya upanisa atau menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Ilmu hikmah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Kita mengamalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
hati kita biar penuh dengan kasih sayang. Bukan untuk kekebalan, bukan untuk kesaktian, bukan. Ketika kita mensifati sifatnya Allah, kita yakin bahwa kita itu hidup dihidupkan oleh Allah, kita itu sehat disehatkan oleh Allah, maka semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kuat kita dikuatkan oleh Allah, mata kita melihat karena dilihatkan oleh Allah, karena sifat Rahman Rahimnya Allah. Ketika kita mendoakan orang, bukan diri kita, tetapi melalui dengan kekuasaannya Allah, perantaranya diri kita. Makan bukan makanan itu yang mengenyangkan, yang menyehatkan. Contohnya akeh wong mangan sakit ya ta, enek sing keselak mati barang kok. Tapi yang menyehatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Lantarannya dengan kita kerja cari rezeki, lantarannya bekerja, tapi yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Akeh kok contohnya, lek memang rezeki kuwi teko nyambut gawe bangkrut ya akeh kok. Akeh tau nyambut gawe bangkrut. Berarti yang memberikan rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita, bukan diri kita. Nah, ini yang kadang-kadang yang tidak dipahami. Yang pertama adalah asofa, belajar membersihkan hati. Selain diri kita jangan suudon kepada teman, kepada saudara. Yang kedua dengan cara mempunyai sebuah amalan atau pegangan. Ada yang masuk torekoh, ada juga yang mengamalkan hijab dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau yang lebih mudah itu dengan menggunakan sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asofa dan al-wafa. Yang kedua ada al-wafa. Al-wafa itu apa? Tidak nyulayani lambe. Tidak berbohong. Antara hatinya, mulutnya, tindakannya dan lakunya itu satu. Hatinya, pikirannya, mulutnya dan perbuatannya satu. Tidak nyulayani dari mulutnya, dari hatinya dan juga kelakuannya. Mulutnya bicara A, hatinya A, tingkah lakunya A. Itu yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah al-jafa. Apa itu? Apa artinya? Artinya dicaci dan dibuli sama. Dibuli maupun dicaci orang sama. Kalau di dalam ilmu Jawa, Upanisa Kabumian. Upanisa itu menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Makanya saya sering mengajarkan santri untuk setiap ada orang yang datang nata sandal. Karena apa? Karena kita di sini ini adalah melayani, bukan raja. Tamu itu raja, tuan rumah itu pelayan. Jadi kita harus melayani tamu. Saya nggak peduli kok. Sampai di sini itu ada yang dokter, dosen, anaknya pejabat, nggak peduli saya. Pokoknya kalau mau sama saya ya harus melayani umat. Nata sandal, bikinin kopi, yang sakit diobati, didoakan. Bahkan kalau ada yang mengalami gangguan jiwa harus mau nyuci bekas kencingnya, harus mau nyebokin ketika buang air besar. Saya nggak peduli kok. Mau anaknya pejabat mau apa, kalau di sini harus ngikutin aturan di sini kok. Saya aja juga kayak gitu kok. Setelah Upanisa baru kabumian. Kabumian itu apa? Kayak sampean sujud iku lho. Setiap sujud orang ngerti. Sujud iki lho, ndase deleh ning sirah, ndase iki kepalanya taruh di tanah. Belajar wataknya bumi. Bumi mau ikhlas. Ikhlas ya sabar. Sabar tok ora cukup, kudu ikhlas. Api tok ora cukup. Api iku ya kudu sabar, kudu ikhlas. Lihat tanah diinjak-injak, dikotori, diludahi, tapi tetap menumbuhkan makanan untuk kita makan. Numbuhne pari, jagung dan lain sebagainya yang bisa kita makan. Padahal tanah ini diinjak-injak.
Bisa nggak kita itu dihina, dicaci, terus kita tetap memberikan senyuman, tetap bisa mendoakan? Bisa enggak? Harus bisa. Santri Nuswantoro itu harus bisa. Santrinya Gus Samsudin harus bisa. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Istrimu marah, ambungen, kau no duit, ojo malah bojomu nesu, kowe melu nesu. Itu bukan santri saya. Santri saya itu harus luar biasa. Ada orang yang mencaci, doakan. Jangan kamu ikut mencaci. Kalau kamu mencaci, apa bedanya kamu yang mencaci sama yang dicaci? Kamu tuh harus bersyukur kalau kamu dicaci. Setidaknya bukan kamu yang mencaci. Bersyukur karo Gusti Allah, ya Allah, alhamdulillah aku dicaci, dihina. Paling enggak aku iso ngrasakne betapa sakitnya dihina, dicaci, dan demi Allah saya tidak akan pernah mencaci dan menghina orang gitu, sayang. Itu namanya kabumian, belajar wataknya bumi. Nggih. Ngoten nggih, yang terakhir adalah puasa atau puasa. Puasa itu untuk apa? Puasa itu tujuannya untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Poso ngeposne rasa. Ngeposne rasa, tahu artinya ngeposne rasa? Menghilangkan rasa yang tidak baik, rasa iri, dengki, mudah marah, sakit hati dan sebagainya dihilangkan melalui dengan puasa, supaya tahu rasa yang sejati. Bagaimana rasa yang sejati? Rasa yang sejati itu adalah Rahman dan Rahim. Dengan perut lapar bisa merasakan betapa sakitnya orang yang kelaparan, sehingga tumbuhlah mahabbah, tumbuhlah rasa sayang terhadap Waktu makan ingat tetangganya makan apa enggak, ingat anaknya, ingat istrinya, begitu. Poso ki ora mung sekedar nahan tok. Makane urip ning donya iki mau ki selain awake dhewe iki iso ndelok, kudu iso ngoco. Ngoten nggih? Makane to aku lek wiritan iki sering ngangge dupa. Wong sing ora ngerti apa dupa sirik. Wong Jawa ora ngerti Jawane kok gelem digoblok-gobloki karo wong luar kono. Nganggo dupa sirik cangkemmu kuwi. Ini banyak yang enggak tahu. Padahal dupa iku apa bedane karo buhur, aku takon. Apa bedane dupa mek buhur? Padha-padhane barang wangi, ya ora najis ya ora haram. Nyapa lek nang Mekah kok nang masjid-masjid kae dibakari buhur. Masjid-masjid besar aja di negara kita aja pakai buhur kok, dibakari buhur ben wangi kok. Wangi itu sunahnya baginda Rasulullah. Dupa iki lha nek artine dudu apa dinggo nyedhek sing maha kuwasa. Makane dadi menungsa iki ora usah pengin di menungsane karo wong liya, ora usah pengin diwongne karo wong. Wong wis lahir dadi wong kok, iya toh? Dengan kita menguangkan orang, dengan kita menghormati orang lain, kita pasti dihormati orang lain. Cara Jawane dengan kita menguangkan uang, kita pasti diuang nih uang. Ngono lho prinsipe dhewe iki. Cara kowe pengen dihormati wong, kowe ngormati wong, ngono lho. Iki lho artine dupa iki. Ngono dupa sirik, Gus Samsudin sirik matamu ah. Ngerti artinya sirik apa? Enggak ngerti. Yang artinya sirik itu apa? Enggak ngerti dia. Sirik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah, kalau mamanya semua sarana itu menyekutukan Allah, ya sirik kabeh no. Mangan mbok anggap mangan kuwi sing nyehatne awakmu. Sirik. Nyambut gawe sing dapatnya rezeki, sirik. Sirik kopi itu namanya. Yang terpenting apa kita itu ittaqullah, benar-benar takut kepada Allah. Nyambut gawe ngangge motor, awakmu yakin motor kuwi mau sing menakne awakmu, sirik. Mergo semua itu cuma sarana tok. Wong dirimu sendiri itu aja bisa menjadi berhala kok untuk kamu. Ya ini yang perlu untuk dipahami. Ngoten mawon nggih. Pokoknya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu berpegang teguh kepada tali Allah, menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Dan terkhusus beberapa hari ini saya sedang ada sedikit problem dengan seseorang yang namanya Bang Denny AWW. Saya ada masalah dengan Bang Denny AWW itu secara personalnya.
Saya bermasalah dengan Bang Denny AWW itu personalnya, bukan organisasinya. Saya tidak melibatkan organisasi saya tidak melibatkan santri saya tidak melibatkan siapapun, saya pribadi. Dan Bang Denny AWW pun juga begitu. Karena apa? Karena saya mau minta klarifikasi dari Bang Denny AWW ketika beliau mengomentari tentang ilmu hikmah. Dan bahkan di salah satu konten YouTube-nya beliau menyampaikan kalau saya itu tidak menerima baik si badut merah dari Jakarta itu. Beliau tahu nggak, ketika si badut merah datang, saya sampai menyuruh 3 santri saya loh untuk menjemput beliau di gerbang. Pertama beliau datang, disuruh masuk, nggak mau masuk sama sapam. Sampai dijemput sama santri saya 3 orang, diajak masuk, nggak mau masuk. Malah saya yang disuruh untuk keluar. Tapi karena saya di dalam sedang melayani saudara-saudara saya yang datang, ada yang sakit untuk didoakan, maka saya nggak bisa langsung keluar. Dan saya nggak tahu, saya sama sekali nggak nyuruh Pak Lurah untuk nemuin si badut merah. Tiba-tiba Pak Lurah nemuin dia di depan. Dan ketika saya di depan, saya keluar loh. Saya mohon Pak Lurah, saya mau ketemu sama si badut merah, saya mau aja masuk ke dalam. Sama Pak Lurah dilarang. Ada videonya. Lah kok saya dikatakan katanya nggak menerima tamu. Saya cuma mau minta klarifikasinya. Saya tahulah beliau itu orang hebat, jago silat, ya kan. Tapi kalau masalah saya dengan si badut merah kan dia belum tahu masalahnya. Jadi kalau belum tahu, jangan sok tahu kayak gitu maksud saya. Saya minta klarifikasinya tentang apa yang beliau sampaikan di channel YouTube-nya. Kalau beliau seorang pesilat yang mengharumkan nama bangsa, jago dalam silat, ya sudah dalam silat saja. Kenapa komentari saya? Saya tidak pernah komentari beliau. Saya tidak pernah usil dengan beliau. Begitu. Jadi saya itu minta klarifikasinya dari apa yang beliau sampaikan waktu itu. Dan beliau datang ke sini monggo, saya datang ke sana juga tidak apa-apa. Gitu. Kita dimanapun berada, kita itu bersaudara. Dia minta klarifikasinya. Saya undang untuk Bang Denny AWW. Kalau si badut merah saya tidak pernah ngundang, tidak ada klarifikasi sama saya. Dan kalau Bang Denny bilang saya mengundang, saya tidak pernah mengundang badut merah. Itu aja sudah salah kok. Kayak gitu. Dan saya sangat menghormati pesilat siapapun. Karena pun saya juga bangga dengan pesilat-pesilat Indonesia. Yang saya maksud sekarang ini adalah personalnya, Bang AWW-nya yang mengomentari saya. Saya minta klarifikasinya. Semoga saja beliau melihat video saya ini dan saya minta klarifikasinya dari apa yang beliau sampaikan, tentang apa yang beliau tuduhkan kepada saya. Oke, untuk Bang Denny AWW, semoga video saya direspon. Saya tahu panjenengan orang besar, tidak seperti saya yang hanya orang kampung. Yang saya ini bukan siapa-siapa, tidak punya ilmu apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan gus, bukan ulama. Saya juga tidak sakti. Mau dimarahin istri aja saya takut toh. Jadi saya minta klarifikasinya dari Bang Denny AWW tentang apa yang beliau sampaikan di channel YouTube-nya. Saya orang Jawa Timur, orang Blitar, dan saya sangat menghormati tamu. Jadi kalau jenengan bilang saya tidak menerima tamu, itu salah besar. Saya sangat menghormati tamu. Bagaimana kalau ada orang yang datang ke rumahnya jenengan, tidak mau masuk, hanya teriak-teriak di gerbang, sambil ngeledek-ngeledekin gitu. Terus setelah itu sampean suruh untuk masuk nggak mau. Sampai sudah jemput keluar dia juga nggak mau masuk. Salah siapa? Kalau langsung masuk ya nggak mungkin ada keributan. Atau jangan-jangan memang si badut merah itu supaya rame aja, cari viral aja, kan begitu nggih. Ya, untuk Bang Denny, salam persaudaraan, seduluran, selawat-selawat sing welasi Gusti Allah. Panjenengan ke sini atau saya ke sana? Seduluran, selawat-selawat sing welasi Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk saudaraku pesilat
SH dimanapun berada. SH Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan anak saya juga SH dan guru saya juga sesepuh dari SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.